Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali saudaraku di channel Acarik Bonsai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi kesuksesan, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ini di hadapan saya sudah ada satu buah bahan bonsai kelapa ya. Ini jenisnya kelapa sayur yang beberapa waktu lalu itu sekitar 1 bulanan ya, sekitar 1 bulan kemarin mengalami patah tunas ya. Mengalami patah tunas itu penyebabnya tertimpa oleh kalau di saya itu belarak ya, tertimpa oleh daun kelapa yang sudah kering jatuh dan menimpa si bahan bonsai kelapa ini dan terjadi patah tunas. Patahannya juga sangat kandas ya. Saya tidak menyangka kalau bahan ini akan tumbuh kembali, dan alhamdulillah ternyata masih bisa tumbuh, walaupun tumbuhnya ini kurang normal seperti ini ya. Waktu itu saya foto ya pas patah tunas itu. Nanti coba saya cari fotonya, saya tunjukkan bagaimana kondisi pas waktu patah tunas. Nah, seperti ini ya patahnya waktu itu, bisa dilihat di gambar, di foto. Jadi patahannya itu sangat kandas dan saya mengira ini tidak akan tumbuh lagi tunasnya, tapi saya waktu itu membuang pelepah-pelepah yang tersisa dan membiarkannya begitu saja, dan alhamdulillah ternyata ini masih bisa tumbuh ya, masih bisa tumbuh tunasnya seperti ini. Silo ya, jadi kurang jelas. Ini batangnya sudah lumayan terbentuk seperti ini, dan saya buat dengan style semi original. Saya menghilangkan serabut bagian atas sekitar 1/3 bagian dari buah kelapa, dari serabutnya saya hilangkan. Pada kesempatan ini saya hanya review saja, dan nanti kita akan update bagaimana perkembangan kedepannya dengan bentuk tunas yang tumbuh seperti ini ya. Biasanya ini akan daunnya ini unik ya. Ukuran daunnya ini biasanya akan kecil, tapi pelepahnya agak memanjang biasanya ya. Tapi nantilah kita akan update ke depannya. Dan sedikit mungkin saya akan melakukan perawatan pada bahan bonsai kelapa ini. Di bagian media tanam saya akan menambahkan media tanam karena ini sudah makin menyusut ya ke bawah. Jadi dengan harapan pertumbuhannya akan normal kembali ya. Dan sedikit nih akan saya bersihkan bagian batang ini dan sisa-sisa pelepah, patahan pelepah ini ya, patahan tunas dulu. Ini tunas paling muda ini.
Namun sebelumnya saya ingatkan kembali bagi saudaraku yang baru menemukan channel Acarik Bonsai, saya mohon dukungannya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Saya akan sedikit merapihkan di bagian batangnya ini ya, bagian bonggolnya agar terlihat lebih rapi. Dan tidak akan terlalu merawatnya kalau bahan setelah patah tunas dan tumbuhnya seperti ini. Kita tidak terlalu repot merawatnya, kita biarkan saja dan tidak memerlukan perawatan khusus juga kalau seperti ini. Sedikit-sedikit mungkin ringan-ringan saja kalau untuk seperti ini, seperti mengganti media tanam atau menambahkan ya. Saya hanya akan menambahkan media tanam pada kesempatan ini dan merapih-rapihkan seperti batang-batang seperti ini. Kita rapihkan nanti agar nanti tampilannya lebih menarik, dan mudah-mudahan setelah patah tunas akan menjadi bonsai kelapa yang unik. Rasanya seperti ini ya. Untuk para pemula yang baru memulai untuk membuat bonsai kelapa dan mengalami patah tunas, tidak usah terlalu khawatir ataupun kecewa berlebihan ya. Kalau untuk bonsai kelapa yang patah tunas, biasanya kalau misalkan menyisakan tunas bagian bawah, bagian pangkal yang masih muda, itu insya Allah itu akan tumbuh lagi ya, dengan catatan kita pastikan tidak akan busuk karena digenangi air. Makanya kita simpan di tempat terlindung, atau kita pastikan aman dari serangan semut dan ulat. Semut biasanya paling suka dengan bagian kelapa ataupun bonsai kelapa yang masih muda ya, yang masih berwarna putih, karena rasanya manis ya. Itu sangat disukai oleh semut, makanya kita hindari agar jangan dimakan oleh semut. Caranya bisa saja kita sungkup menggunakan plastik ataupun alat apapun ya yang bisa melindungi bagian yang masih muda dari bekas sisa patahan, ataupun bisa menggunakan kapur ajaib ataupun bedak ya. Biasanya semut itu tidak akan menyerang ya. Kalau saya juga di awal-awal, ketika awal-awal membuat bonsai kelapa, ketika terjadi patah tunas, itu kecewanya bukan main ya, dan itu manusiawi lah. Kita rawat, kita program, tiba-tiba patah tunas ya, kecewa itu wajar, tapi nggak usah terlalu
khawatirkan ya, karena biasanya akan tumbuh kembali. Nah, saya rapikan sedikit-sedikit seperti ini saja ya, untuk membuka ruang. Coba nanti tumbuh tunasnya seperti apa, tunas berikutnya ini ya. Kalau yang sudah terlihat seperti ini pasti ukuran daunnya sangat kecil, tapi pelepahnya agak panjang biasanya kalau seperti ini. Nah, ini kan ini calon-calon daun yang kecil-kecil seperti ini. Dan untuk yang seperti ini kita jangan terlalu ekstrim merawatnya. Sampai ini juga tidak akan saya potong bagian pelepah yang ini, saya biarkan seperti ini saja ya, karena kalau saya potong ataupun dirapihkan sedikit ini justru dia akan dikhawatirkan akan terjadi potel lagi ya. Makanya saya biarkan seperti ini saja. Kita diloskan juga nggak apa-apa, kita loskan aja dulu gitu sampai nanti tumbuh tunas baru dan sudah mulai terbentuk daun lagi ya, pelepah lagi kita lihat. Tapi saya sedikit melakukan penyayatan pada bagian tapisnya ini tadi ya, untuk membuka ruang, mempercepat proses penuaan di bagian tunas. Kalau kebuka seperti ini biasa proses penuaan itu akan lebih cepat ya, karena kena angin dan sinar matahari. Oke, mungkin seperti ini ya untuk bagian tunas. Dan selanjutnya saya akan menambahkan media tanamnya ya. Saya akan tambahkan media tanam. Nah, bagian media tanam ini akan saya tambahkan. Ini ada pohon apa? Oh, ini sepertinya jeruk ya. Iya, jeruk ini. Saya makan jeruk, mungkin bijinya saya lempar ke bagian media tanam dan ini jadi jeruk. Ini batu koral. Saya menambahkan media tanam dengan komposisi biasa saja ini, tidak ada yang khusus ya, hanya di tanah campur pasir ya. Karena saya yakin ini di nutrisi yang ada di batok ini masih ya, jadi tidak terlalu membutuhkan nutrisi dari luar, walaupun memang akarnya ini sudah tembus. Cukup demikian ya mungkin untuk penambahan media tanam, karena tadi memang sudah mulai susut untuk media tanam. Media tanam sebelumnya itu saya menggunakan kompos ya, jadi cepat menyusut. Dan untuk tunas yang tumbuh saya hanya melakukan penyayatan ringan saja ya. Oke saudaraku, itu saja mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan ini. Saya hanya review bahan bonsai kelapa yang mengalami patah tunas ya kemarin. Sedikit menambahkan media tanam dan sedikit melakukan penyayatan pada bagian tunas baru yang tumbuh ya. Oke, saran dan kritik silahkan sampaikan di kolom komentar. Jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus berkarya. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.